Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sore ada yang mau WA saya mengatakan, "Bang, Pak Ustadz," saya bilangnya bahasanya, boleh nggak saya berkonsultasi, ini lagi ngadepin masalah yang berat banget." Apa itu masalahnya? Rupanya saya ini kerja udah dari tahun 2002 sampai sekarang 2024, beberapa tahun. Tapi kok kondisi makin susah aja ini. Yang baru, yang kerjanya main-main malah dapat gaji yang bagus, sedangkan saya yang benar-benar malah semakin susah, semakin dipinggirkan. Ini bagaimana? Padahal saya mau bulan November ini udah mau menikah, dia bilangnya. Ini masalah orang di tempat kerja, masalah orang di tempat usaha. Itu kadang-kadang memang ada yang begitu. Orang jangan sangka tuh satu kantor itu per blok-blok. Jangankan di tempat lain, di tempat pendidikan juga begitu, di kantor begitu, blok-blok. Kelompok dia memang begitu. Di mana-mana manusia memang seperti itu. Kelompok-kelompoknya nanti lah macam-macam lah manusia membuat trik. Apa yang saya lakukan ini udah susah banget kayak begini. Kalau keluar dari tempat pekerjaan saya butuh. Nggak keluar suasananya nggak enak banget. Apa yang mesti saya hadapi ini? Saya bilang pertama, buat kita semua juga nih. Pertama, kita deketin Allah dulu. Sebelum kita mendekati Allah, kita perbaiki diri kita dulu. Apa itu? Makanan kita jaga yang bagus. Barang-barang riba, barang-barang haram apalagi jangan pernah dimakan. Masukin mulut jangan pernah. Kenapa? Nanti bakalan nyusahin kita di masa depan. Bukan sekarang. Nilep harga, dinaikin harga markup. Suruh kantor beli 1 juta, naik jadi 1.800.000, 1.300.000, ambil untung buat kita sedikit. Itu yang itu nggak ada baiknya itu. Itu sisanya itu nggak betul itu. Itu yang bikin kita kadang-kadang orang sampai ngambil banyak banget, sampai miliar, kadang triliun, masya Allah. Itu dia orang ngomong macam-macam di mulutnya baik, pekerjaannya beda dengan apa yang ada di mulutnya. Itu orang-orang yang gak dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah takut dengan Allah, merasa diawasi. Alah, gue ambil juga buat apa nyusahin gue di masa depan. Itulah. Gak mau. Ada orang bercerita kepada saya, Ustadz, dia bilang kan satu kantor saya semua makan riba. Riba diambil sama dia. Cuma satu orang bapak aja yang dia udah gak mau. Gak mau ngambil. Cuma dia sendiri. Asal udah bagian gaji nih, semuanya ada potongannya. Cuma dia aja yang bersih. Dia gak mau. Itulah makanya kan orang-orang yang udah seperti itu, orang-orang yang nomor satu menjaga makanannya. Yang sampai barang-barang riba, barang-barang haram masuk ke tubuh kita. Nomor satu jaga itu dulu. Udah banyak banget saya ulas di belakang tentang bahayanya riba, bahayanya makanan haram. Jangan gantung dimakan sama kita, sama keluarga kita, disedekahin aja kagak ada gunanya. Tetap aja dikumpulin lalu dilempar ke kita. Nggak ada gunanya itu. Nggak boleh bersedekah dari barang-barang yang haram. Apalagi untuk beribadah, ibadah haji, segala macam. Kan termasuk menikah juga nggak boleh dari barang-barang itu. Jangan nyusahin kita di masa depannya nanti. Nomor satu. Nomor dua, deketin Allah. Dengan mana deketin Allah? Pertama, banyak-banyak kita sholat sunat. Salat sunat, kemudian tenangkan hati dengan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Gimana itu? Pertama, membaca Al-Quran. Biasakan membaca Al-Quran habis maghrib lah. Dari maghrib kan sampai isya 1 jam. Masa nggak habis setengah juz lah, kalau nggak 1/4 juz. Yang penting istiqomah, kita kerjain tiap malam. Capek kayak manapun, masa iya. Orang pulang kerja jam berapa? Jam 4. Setengah 5, paling jam 6 lah, udah telat banget sampai rumah. Kalau yang kagak macet ya. Maghrib, kita sembahyang, mandi sembahyang, kita ngaji sebentar. Kerjain dalam keadaan kondisi apa kayak kerjain terus. Tenang hati kita nanti. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nomor 2, sembahyang malam, sholat malam tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, kerjain. Karena Rasulullah mengajarkan untuk yang ringan dulu 2 rakaat. Kalau baru-baru udah 12 rakaat, besok hari ini, minggu depan, sebulan lamanya udah capek, udah malas, udah gak mau lagi. Yang ringan dulu, 2 rakaat dulu. Nanti kalau mau nambah gak masalah, 2 rakaat lagi. Gak terbatas tahajud itu waktunya, rakaatnya gak terbatas. Kemudian
Yang selanjutnya adalah sholat-sholat sunat kerjain, amalan-amalan sunnah kerjain. Nah kemudian banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan hati kita nomor satu menjadi tenang. Kemudian untuk kepentingan kita di masa depan, hajat-hajat kita di masa depan, cita-cita kita di masa depan, iringi dengan doa. Di mana doanya? Doanya di habis waktu sholat tahajud. Habis sholat tahajud, amalkan sholawat Fatih 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wa khatami lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Itu baca 100 kali. Enggak sempat waktu tahajud, waktu subuh, habis subuh, sebelum subuh. Enggak sempat waktu habis subuh, sebelum subuh, habis waktu sholat duha. Kerjain itu. Kerjain terus, amalkan itu. Sholawat Fatih. Nah setelahnya kita biasakan selalu habis sholat isya membaca. Kalau bisa nih, kalau sepanjang jalan kita, sepanjang usaha kita, peganglah tasbih digital. Sambil naik motor, sambil ngendarain mobil. Kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca, kumpulkan sampai 10.000 kali. Kalau bisa dalam 24 jam, kumpulkan. Itu jadi, itu kita menyebut nama Allah. Kita menyebut nama Allah. Bijikrillah menyebut nama Allah, insya Allah hati kita tatmainul qulub, hati kita menjadi tenang. Nah setelah itu, setelah membaca 10.000 kali, baca lagi 100 kali. Lalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Doanya apa yang kita pengen kan? Jangan panjang sekali baca doa, nanti salawatnya kurang. Nanti baca lagi 100 kali, nanti baca doa lagi terus, ulang-ulangin. Jadi doa kita ada di antara salawat-salawat. Mudah-mudahan dengan itu nanti kan hati kita menjadi tenang, ibadah kita menjadi rajin karena kita bersolawat. Malulah cuma salawat doang, masa nggak ngerjain sholat sunat. Nah, itu memang begitu. Malulah ngerjain membaca salawat doang, masa sih memakan makanan yang riba, makan makanan haram, kita malu. Itu memang seperti itu, amalin terus. Malu sembahyang telat, udah baca salawat kok sembahyang telat, tetap begitu. Tetap itu ada. Itu makanya kita baca salawat. Kalau masih belum berubah, makin banyak bacanya. Semakin banyak bacanya. Ada banyak sekali orang-orang yang berdosa sekalipun, itu sholawatnya dapat menuntunnya kepada kebaikan, menjadi orang yang takwa, jadi orang yang baik, jadi orang yang berbuat baik, bukan orang fasad. Ulang-ulangi lagi itu, mudah-mudahan dengan membaca sholawat terus menerus, doa, sholawat, doa, sholawat, doa, sholawat, doa, terus menerus. Nanti kalau kita istirahat capek, nanti kalau kita ada keperluan selesaikan dulu, nanti kalau udah senggang baca lagi, pakai tasbih digital pegang. Insya Allah mudah-mudahan mulut kita ini nggak lepas dari membaca sholawat, terus menerus ulangin. Kemudian di masa depan kita merasakan jiwa kita menjadi tenang. Lalu rezeki kita nih, bahkan ya jangankan kita mintanya yang baru berdetak aja dalam hati, ya Allah pagi begitu tuh, sore udah ada. Banyak yang begitu, berkah dari membaca sholawat. Ada banyak sekali faidah, keutamaan dan kemuliaan dari hadis-hadis Rasulullah dan perintah Allah dalam Al-Quran tentang membaca sholawat. Dan kemuliaan membaca sholawat disebutkan dalam hadis dan beberapa keterangan ulama. Maka dari itu amalkan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usahakan 10.000 kali dulu, supaya nanti kita merasa nyaman, merasa tenang. Setelah itu baru membaca 100 kali, lalu berdoa 100 kali, berdoa ulangin gitu terus menerus. Insya Allah menjadi hati menjadi tenang. Kemudian setelah tenang, insya Allah pembawaan kita jadi enak, ibadah kita jadi rajin, dunia jadi lega, dan juga jauh dari maksiat. Setelah itu rezeki kita insya Allah Allah bukain dari jalan yang kita nggak pernah tahu-tahu. Tuh gampang aja tiba-tiba, mudah aja tiba-tiba. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.